Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi kan nujumin nayyarat. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan para asatid, para sepuh bini sepuh, para hujjaj, para bapak, saudara sekalian jamaah Masjid Al-Istiqamah Tiomas Riverview yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam rahmat dan ridho Allah Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai hal yang buruk, terutama Allah jaga kita dari wabah pandemi COVID-19 ini. Semoga Bapak dan saudara sekalian senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla yang senantiasa menganugerahkan kepada kita segala karunia nikmatnya. Utamanya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, dan tak lupa pula adalah nikmat waktu luang. Alhamdulillah. Semoga kita bisa menggunakan seluruh nikmat tersebut dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, sehingga dengan istiqomahnya kita melakukan ketaatan kepada Allah, saat tutup usia nanti kita termasuk orang yang wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salamnya semoga senantiasa tercurahkan kepada insan teladan sepanjang zaman. Beliau yang mengajarkan kebaikan dan bahkan terlebih dulu menjadi teladan kebaikan untuk kita. Beliau adalah Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga teruntuk keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, hingga kita sekalian. Semoga termasuk dalam jajaran umatnya yang berusaha taat akan syariatnya dan menghidupkan sunnah-sunnahnya. Semoga kelak mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan pada kesempatan Ahad 3 Safar 1442 Hijriyah bertepatan dengan 20 September 2020 Miladiyah. Mari terlebih dulu kita baca suratul Fatihah. Semoga dengan keberkahan suratul Fatihah ini Allah mudahkan segala urusan kita dalam rangka taat kepada Allah. Hasil ilmu yang manfaat dan barokah wasilah pengajian ini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihil kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Kita sambung dulu dengan membaca Sayyidul Istighfar. Silakan Bapak dan saudara sekalian mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para bapak jemaah sekalian, sembari kita menunggu waktu syuruk, sembari kita juga tetap di masjid ini niat i'tikaf karena Allah Ta'ala, kita isi dengan kajian hadis arba'in lil Imam An-Nawawi rahimahullah Ta'ala. Pada pertemuan ini kita masuk hadis nomor 22. Silakan disimak. Hadis nomor 22 ini diberi judul Jalan Menuju Surga. Tentu kita ingin semua masuk surga. Karena kita belum tentu punya orang dalam. Maka ayo kita tempuh, kita titi jalan surga. Dengan hari ini kita mengkaji hadis nomor 22. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah. Diriwayatkan dari Abu Abdullah. Nama aslinya ini Abu Abdullah adalah Jabir bin Abdullah, yakni Jabir bin Abdullah Al-Ansari, bangsa Ansar. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yakni kepada Jabir dan ayahnya Abdullah. Karena kedua orang ini baik anak maupun ayah, dua-duanya memeluk agama Islam. Keduanya adalah sahabat Nabi. Sehingga keduanya didoakan dengan doa radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yakni Jabir dan Abdullah. Anna rajulan, bahwa rajulan ada seorang laki-laki, sa'ala bertanya. Soal, udah jadi bahasa kita, soal. Soal itu pertanyaan. Sa'ala ini kata kerja. Ini laki-laki pernah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kata itu si laki-laki, ara'aita idza shallaitu. Ro'a itu secara bahasa artinya melihat. Di sini ada hamzah a. Ya, ara'aita a, di sini hamzah istifham, kata tanya.
apakah pendapat Anda wahai Rasulullah, idza apabila sallaitu aku salat as-salawatil maktubati, jamak berarti bukan satu salat, yakni 5 salat yang fardu. Bagaimana pendapat Anda? Apa pendapat Anda ya Rasulullah apabila aku salat dengan salat yang fardu, salat yang fardu? Maktubat itu yang fardu. Kataba itu secara bahasa tulis. Maktub yang ditulis, yang difardukan. Yakni salat yang 5 waktu. Wa sumtu Ramadan, dan aku berpuasa Ramadan. Wa ahlaltul halala, dan aku halalkan al-halala, perkara yang jelas-jelas halal. Yang halal ya aku anggap halal, tidak aku anggap haram. Halal ya halal. Wa haramtul harama, dan aku mengharamkan yang haram. Yang jelas-jelas menurut syariat haram ya aku haram, nggak aku sebut halal. Ya haram ya haram. Walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambahkan sedikit pun syai'a dengan sesuatu. Saya nggak tambahin lagi tuh. Misalnya yang fardu ya cuma segitu doang ya Rasul. Kemudian puasa Ramadan ya puasa yang fardunya doang. Berarti nggak ngerjain yang sunnah. Nggak nambahin. A'adkhulul jannah. Pertanyaannya, apakah aku masuk surga? Segitu doang. Ini kira-kira amalnya pas-pasan atau enggak sebenarnya? Yang fardu doang, sunnahnya kagak ada. Tapi Nabi menjawabnya dengan bijak. Yang datang kepada Nabi macam-macam. Ya. Sama halnya yang datang kepada kita, nanyanya macam-macam, karakter latar belakangnya juga macam-macam. Ya jawab sesuai dengan kondisi dia. Ini Nabi nggak bilang, wah dikit amat lu punya amal, nggak begitu. Dia udah mau sholat 5 waktu yang fardu, dia puasa yang fardu, Ramadan halal dia anggap halal, haram dianggap haram. Berarti dia juga disiplin dalam halal dan haram. Jangan sampai ada istilah zaman sekarang katanya ada yang bilang begini. Zaman sekarang mah cari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Ada nggak yang begitu orang? Ada itu. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi orang yang sedang bertanya kepada Nabi disiplin. Halal dianggap halal, haram dianggap haram. Nggak nambahin. Pertanyaannya, masuk surga enggak saya nih? Qala, jawab Nabi, na'am, iya. Tuh. Nabi bijak. Enggak langsung disebut sedikit, enggak langsung disebut salah, enggak. Tapi dijawab na'am. Udah bagus. Wa makna, dan makna haramtul haroma. Terus apa makna haramtul haroma? Aku haramkan perkara yang haram. Ijtanabtuhu, maknanya adalah aku menjauhi perkara yang haram. Yang haram aku hindari, yang haram aku jauhi, enggak aku kerjakan, enggak aku deketin. Jangankan yang haram, yang syubhat aja enggak boleh. Syubhat itu istilah kata bukan abu-abu, tapi remeng-remeng. Kalau remeng-remeng sepaneng, remeng-remeng jelas apa enggak? Enggak jelas. Ini remeng datang. Ya, enggak jelas halal haramnya, cenderungnya dekat kepada yang haram. Ingat masalah rezeki nggak boleh diduga-duga, kudu bisa dipastikan apakah itu halal apa haram. Jangan anggap aja dah ini rezeki dapat nemu, nggak bisa. Ini orang ke masjid jarang, sholat juga belang bentong.
Ngaji boro-boro, giliran nemu duit bilang rezeki anak soleh. Cing mikir soleh belah mana? Mungkin anak Mang Oleh yang di Bandung Odading gitu ya. Nah, oh soleh. Bapaknya soleh berarti. Nah, makna aku haramkan yang haram adalah ijtanabtuhu. Aku menghindari menjauhi perkara yang haram. Jangankan yang haram, syubhat saja aku dihindari, dijauhi. Karena cenderung dekatnya kepada yang haram. Wa mana ahlaltul halala, makna aku halalkan perkara yang halal, fa'altuhu mu'taqidan illahu. Mu'taqidan. Aku kerjakan perkara yang halal itu dengan penuh keyakinan bahwa itu adalah halal. Jadi yang halalnya dikerjakan. Kalau makanan yang halal ya dimakan. Enggak sembarangan. Kudu apik alias waro alias apik. Apa itu waro apik? Hati tidak sembrono, tidak sembarangan. Itulah substansi dari takwa. Takwa juga maknanya hati waspada. Satu waktu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Kata Umar, wahai Ubay, apa pendapat Anda tentang takwa? Lalu ini Ubay menjawab dengan ilustrasi, dengan silokan. Ya kira-kira itulah, ada kiasan. Punten Kang Umar, kira-kira begitu, mana lebih senior. Saya mau balik tanya, kalau Anda lewat satu jalan, di mana jalan itu gelap atau jalan itu berpotensi ada duri, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Jawab Sayyidina Umar, tentu saya akan berjalan dengan penuh hati. Maka demikian pula takwa, yakni hati. Apalagi kita hidup di dunia, kudu hati-hati. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Allah, diem baik, mentang-mentang tanggal 20. Tanggung banget tanggal 20, tanggal 25 gajian. Masya Allah. Ya, maklum tanggal 20 lihat dompet udah kaliat peci. Beres sholat, hati jadi tenang, buka dompet jadi galau lagi. Kata Allah, wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan kesenangan dunia itu illa mata'ul ghurur, melainkan kesenangan yang menipu daya. Ibarat kata jam 11, terik panas matahari, lihat jalan aspal dari kejauhan, ada borinyak borinong. Ya, apa? Kayak air. Padahal didekati bukan air, tapi apa namanya? Fata morgana. Kita perlu hati-hati, jangan tertipu daya. Nah, mari kita bahas secara rinci. Jalan menuju surga. Apa yang kita lakukan, para bapak, saudara sekalian, itu bisa menjadi pintu ataupun jalan menuju surga. Karena mau bagaimanapun jujur aja dah, kita nih, walaupun sholatnya petot-petot oge, walaupun telat juga sholatnya, walaupun banyak kekurangannya, walaupun lagi sholat banyak pikiran dan ngalawang, tetap kita semua pengen masuk surga, betul nggak? Pengen masuk surga, walaupun ada istilah yang kita cari adalah ridho Allah. Ya, kalau Allah sudah ridho, apa saja Allah kasih, betul. Fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang yang berat amal timbangan kebaikannya, sakulat berat, mawazin mizan, timbangan amal kebaikan. Orang yang berat amal timbangan amal kebaikannya, maka apa? Fahuwa fi 'aisyatir radiyah.
maka ia berada dalam aisyah. Aisyah itu kehidupan. Radiyah, senang. Penuh keridhaan itu senang. Allah ridho, kemudian Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Allah kasih tempat terbaik, jannatun naim. Iya betul, kita ibadah karena Allah. Kita ibadah libtigo imardo, tilah mencari menggapai ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, apa aja Allah kasih. Maka dekati Allah dengan ketaatan. Jangankan jodoh dan rezeki, surga Allah kasih. Makanya kita cari ridho Allah. Ya, ujung-ujungnya kita semua pengen surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ibadah istiqomah, penuh dengan lika-liku dan dinamika dalam ibadah. Istiqomah itu berat. Ya, istiqomah itu berat. Yang ringan adalah istirahat. Silakan kalau pengen ringan di rumah saja, banyakin istirahat. Tapi kita ini istiqomah berat, hadiahnya surga. Coba kalau istirahat, mungkin hadiahnya bukan surga. Ya, maka dari itu kita semua jujur pasti pengen masuk surga. Nah, yang paling dekat kita lakukan itu bisa menjadi asbab kita memasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama di sini sebagaimana yang dicurhatkan oleh seorang laki-laki yang datang kepada Rasul, yaitu sholat 5 waktu. Yuk kita ulas kembali keutamaannya supaya kita makin semangat mendirikan sholat yang 5 waktu. Betul, sholat yang 5 waktu adalah sebuah kewajiban, keparduan kita sebagai hamba kepada Allah. Tapi dengan dasar cinta sebagai seorang hamba, mendirikannya penuh dengan iman dan cinta, bukan karena terpaksa. Betul, itu adalah perintah, tapi kita bukan sekedar menggugurkan kewajiban, bukan sekedar perintah saja, tapi ini sebagai ungkapan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya betul, sholat itu kewajiban, tapi jadikan sholat juga sebagai sebuah kebutuhan. Coba Pak, kita sholat. Sholat itu bimakna secara bahasa fil lughah bimakna ad-du'a. Doa. Dalam sholat ada doa enggak? Oh banyak. Doa itu artinya apa? Permintaan. Kita ini kalau mau sesuatu maka caranya apa? Minta. Banyak kebutuhan tidak kita kepada Allah? Pasti. Maka jalan dan caranya adalah melalui sholat. Punya masalah nggak kita, Pak? Punya. Banyak. Kelihatan dari muka emang. Iya benar. Kita semua adalah butuh punya masalah. Butuh pemecahannya kepada Allah. Maka sholat jadikan sebagai solusi dan medium kita minta kepada Allah Ta'ala. Yang paling gampang, duduk di antara 2 sujud, ada 8 permintaan. Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, Rabb, ighfirli, ampunilah dosa-dosaku. Urutan pertama minta pengampunan dosa. Rezeki ntar kelima. Loh, kok nggak minta rezeki dulu malah minta pengampunan dosa? Pak, Bapak nih usaha nyari rezeki. Bisa jadi seret nggak lancar-lancar itu rezeki gara-gara faktor pertama, Bapak punya dosa. Dosa ibarat beban. Yang paling gampang, Pak, dari sini mau jalan ke depan, ke gerbang, ke pos satpam, paling banter 5 menit nyampe nggak kita jalan kaki? Malah lebih cepat 3 sampai 5 menit lah. Tapi kalau kita bawa beban, disuruh bawa beban 100 kg, kira-kira 5 menit nyampe nggak? Enggak, tergopoh-gopoh bisa. Apa maksudnya? Ya,
bisa jadi kenapa rezeki kita seret, di antaranya banyak faktor saya bilang. Di antaranya karena dosa. Maka kita kali pertama mohonkan kepada Allah pengampunan dosa. Rabbighfirli. Yang kedua, warhamni. Kok nggak rezeki? Rezeki itu bagian kecil dari kasih sayang Allah. Jangan mikir kasih uang mulu, kasih sayang Allah lebih penting. Warhamni, wajburni, tambal segala kekuranganku, tutup aibku. Bapak dihormati oleh istri, bapak dihormati oleh anak, itu karena Allah tutup aib bapak, tutup aib kita. Ya, bahkan anak hormat kepada kita karena begitu. Warfa'ni, yang keempat, angkat derajatku. Angkat derajat ini umum, apalagi derajat kita di akhirat. Surga, Masya Allah. Surga itu konon asal kecap tina sawarga. Betul nggak? Sunda kan sawarga. Sawarga tuh kalau almarhum bapak saya bilang sawarga, bebas mau ngapain aja. Lega, luas. Makanya ke surga jangan dewekan baik. Kalau kata orang Betawi sono, jangan sendirian saja, ajak bareng-bareng. Terlalu luas. Dan kalau pengen masuk surga, yuk dari sekarang kerjakan amalan ahli surga. Situ pengen masuk surga, tapi yang dikerjain bukan amalan ahli surga. Tuh, warfa'ni, warzukni, baru rezeki. Cuma Pak, jangan dipatok itu rezeki, jangan dikapling itu rezeki di pikiran, di benak kita, uang mulu. Stres kita kalau kita patok rezeki itu uang mulu. Ada orang ngasih barang, ngasih sesuatu yang bukan uang. Bisa jadi itu yang kita butuhkan. Cuma kita aja mengkapling bahwa rezeki itu selalu uang. Padahal kita punya teman itu adalah rezeki. Makanya benar kata Nabi. Man ahabba ayyusatalau fi rizki wa yunsa'alau fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang suka, man ahabba ayyusatalau, yang suka dilapangkan rezekinya, dipanjangkan usia atau diberkahi usianya, maka hendaklah ia sambung ikatan kekerabatan silaturahmi. Ngeyelnya Pak, ngeyelnya nih kalau kita punya teman-teman sebagai rezeki, ini ngeyel ya saja. Bapak punya teman 365. Sehari semalam Bapak nginep. Malam pertama saya nginep di Pak Ru'yat. Sehari semalam. Yang namanya namu kan sebenarnya batasan 3 hari 3 malam. Saya cuma sehari semalam. Besoknya saya pindah ke Ustaz Muammar. Besoknya lagi saya pindah. Setahun kan cuma sekali. Tuh aman. Dompet aman. Ya, kalau mengeyelnya teman sebagai rezeki, silaturahmi wasilahnya. Kira-kira begitu. Maka rezeki itu jangan dipatok dengan uang luas. Ada yang nanya kepada saya, Pak, kenapa ada orang yang ibadah, ada orang yang doa, tapi kok tanda petik dia itu stres. Saya bilang, karena ketika dia berdoa, atau saat dia meminta, atau saat dia beribadah, hatinya tidak tawajuh, hatinya tidak fokus kepada Allah, tapi kepada benda yang ia inginkan. Dan dia malah sudah mengkapling-kapling, sudah membatasi. Maksudnya bagaimana? Doa lepas saja kepada Allah. Dan jangan tadi dibatasi-batasi. Allah tahu kebutuhan kita. Ada orang minta, ya Allah, saya minta mobil. Wow, fokus itu kepada mobil, bukan kepada Allah. Sehingga ketika tidak dipenuhi ataupun belum terwujud, karena dia ekspektasinya tinggi, mobil ya Allah, mobil ya Allah. Ketika tidak atau belum terwujud, stres yang ada. Karena fokusnya bukan kepada Allah, tapi kepada benda yang dia minta. Ya Allah, motor ya Allah. Ketika tidak terpenuhi, akhirnya motor. Ya, si tatang akhirnya. Maka fokus saja kepada Allah Ta'ala. Warzukni wahdini, beri hamba petunjuk. Wa'afini, afiahkan. Afiah itu bukan sekedar sehat Pak. Sejahtera, luas cakupannya.
Wa'fu anni, dan maafkanlah. Maafkan itu berarti maknanya adalah hapus segala kesalahan saya. Tuh, sholat isinya doa. Bahkan Pak, ini penting nih. Sholat itu adalah sebuah anugerah dari Allah, sehingga semestinya kita merespon anugerah tersebut dengan sukacita. Kita mendirikan sholat tersebut dengan bahagia. Kenapa? Itu adalah anugerah dari Allah. Kenapa disebut anugerah, Pak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan perintah sholat yang mulanya 50 itu menjadi 5. Itu melalui satu peristiwa namanya Isra wal Mi'raj. Diundang langsung, dipanggil langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu naik Mi'raj ke langit dunia. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke Sidratul Muntaha, ke Rabbul Aras. Dus kemana? Ketemu Allah. Itu anugerah dari Allah. Bukan oleh-oleh. Kalau oleh-oleh mau makan enggak juga enggak apa-apa. Ini anugerah, bukan sekedar perintah. Kenapa? Karena ini sholat menjadi medium, menjadi kesempatan kita menyampaikan keluh kesah kita kepada Allah. Seperti tadi saya sampaikan. Banyak kebutuhan, permintaan kita kepada Allah. Sampaikan melalui sholat. Harusnya beruntung kita ada sholat. Kalau kita tahu tadi ada banyak kebutuhan, sampaikan melalui sholat. Katanya banyak masalah, katanya ada problem, katanya butuh ini, dibutuh itu. Ayo ini sholat, ada mediumnya. Jangan sampai ada medianya, kita nggak gunakan. Nggak salurkan melalui saluran tersebut. Seperti halnya begini Pak, anak. Nah, misalnya anak kita, misalnya ada yang kuliah lah, anaknya sudah dewasa, sudah kuliah, ataupun mondok, kita kasih media untuk komunikasi. Kalau ada apa-apa, nih, gunakan alat ini, misalnya ponsel. Harusnya dia gunakan itu untuk komunikasi. Begitupun kita berkomunikasi secara intim, secara transendental antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sholat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mengekspresikan sholat itu, meresponnya dan mengerjakannya dengan penuh sukacita. Allahu akbar, sungguh-sungguh. Jangan sampai Allah Akbar, tenaga dan waktunya pun sisa. Bagaimana mau ekspresikan dengan penuh sukacita? Kalau seperti itu, maka sholat yang khusyuk pun ini ala saya 2. 1, bicaralah kepada Allah dengan bahasa sholat. 2, lupakan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Bicara, tadi punya kebutuhan, tadi punya permintaan, sampaikan kepada Allah keluh kesah kita melalui sholat dengan bahasa sholat, bukan bahasa kita tambah-tambahin. Cukup bahasa sholat sudah cukup. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Doa iftitah itu tuh ekspresi kita, ikrar kita. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita pahami, kita resapi, kita sedang menghadapkan diri kita kepada Allah, hati kita kepada Allah. Kemudian kita tegaskan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah Tuhan semesta alam. Kita sedang berikrar. Di awal-awal itu sudah berikrar. Maka resapi sholat itu biar benar. Lupakan yang tidak ada kaitan dengan sholat. Lagi sholat jangan mikirin belanjaan. Lagi sholat jangan mikirin token udah diisi apa belum ya. Allahu Akbar. Perasaan token 4 hari lagi, enggak 3 hari lagi. Allahu Akbar. Bentar. Beli waktu itu tanggal 25. Sami Allah, enggak 26 Allah. Oh iya benar tanggal 29. Lah, sholat kok pakai mikirin begituan. Ya, lupakan yang tidak ada kaitan dengan sholat.
Sholat tuh. Jadi sholat tuh kalau kita resapi dengan baik, insya Allah kita dapat hikmah yang luar biasa. Oh, dan dengan sholat, kata Nabi SAW, itu bisa yamhullahu biha al-khatoya. Allah akan menghapuskan dosa wasilah sholat. Dan kalau kita bersih dari dosa, Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Masya Allah. Itu sholat, baru sholat. Wasumtu Ramadan. Oh jelas. Puasa Ramadan. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dasarnya iman dan penuh kerelaan, ikhlas karena Allah, akan diampuni dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosanya yang terdahulu. Masya Allah. Kalau kita diampuni dosa, aman, kita masuk surga. Dan di surga ada nama pintu Ar-Rayyan. Itu untuk orang yang puasa. Masya Allah. Sekarang udah bulan Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Terus Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Rajab, Syaban. Masya Allah, 6 bulan lagi Pak kita Ramadan. Masya Allah, 7 bulan lagi kita lebaran. Udah lebaran aja. Nah, puasa Ramadan menghapuskan dosa, dan dengan wasilah Ramadan, puasa Ramadan kita juga Allah memasukkan kita ke dalam surga. Halal itu halal, halalnya dihalalkan, wa haram itu haram, haramnya diharamkan. Nah, ini adalah menjadi asbab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Timbul pertanyaan. Loh, kalau begitu ini amalan-amalan ahli surga. Betul? Jawaban pertama. Betul, ini adalah jawaban ahli surga. Terus bagaimana dengan pendapat yang mengatakan orang masuk surga atau seseorang dimasukkan ke dalam surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah? Jawabannya betul. Harus tegas, jawabannya betul. Ada hadis Nabi, satu waktu ya, orang-orang satu sama lain saling mengunggulkan terhadap amal ibadah, amal solehnya masing-masing. Oh, saya masuk surga, saya punya amal ini, saya punya amal itu. Oh, saya ini masuk surga. Gitu. Kemudian ini riwayatnya Aisyah. Kemudian kata Nabi apa? Saddidu wa qaribu. Saddidu, beramalah kalian sesuai sunnah, artinya beristiqomahlah kalian dalam beramal. Wa qaribu, qaraba itu dekat, maksudnya berlaku imbanglah. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira, fa innahu la yadkhilu ahadan al jannata amalu, karena sesungguhnya tidak akan masuk surga karena amalnya. Nabi bilang begitu. Orang masuk surga bukan karena amalnya. Atau seseorang dimasukkan ke dalam surga bukan karena amalnya. Kemudian qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasul, punten, apakah demikian juga dengan Anda? Anda tidak masuk surga sebab amal? Jawab Rasul apa? Wala ana, ya tidak juga dengan saya. Maksudnya apa? Ya tidak juga dengan saya yang masuk surga sebab amal. Ini ingat banget 2014 Ramadan. Pak Quraisy membahas ayat ini, membahas hadis ini. Ditanya oleh seorang presenter namanya Hedi Yunus. Kata Pak Quraisy,
masuk surga bukan dengan amal. Sedang mengutip hadis ini. Lalu dipelesetkan. Rasulullah disebut tidak masuk surga. Padahal Pak Puri sedang bahas hadis ini. Bahwa tidak masuk amal. Anda juga ya Rasul? Ya, saya juga. Tidak masuk surga sebab amal. Belum beres. Illa kecuali an yataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmatin. Kecuali Allah melimpahkan rahmat dan ampunannya kepadaku. Oke, kita rinci. Loh, kalau begitu buat apa kami ini beramal kalau ternyata masuk surga bukan karena amal tapi karena rahmat dan ampunan Allah. Oke, kita rinci. Masuk surga karena rahmat Allah, betul. Masuk surga karena kasih sayang Allah. Kenapa? Alasannya, Pak, kalau kita mau timbang-timbang, hitung-hitung, jujur saja, antara amal kebaikan kita sampai hari ini, sampai jebrokos kira-kira banyakkan pahala apa dosa? Ngaku alhamdulillah. Ya, banyakkan dosa. Antara amal kebaikan dan keburukan, ya jujur saja banyak keburukan. Antara pahala dan dosa, banyakkan dosa. Kalau kita di mizan ditimbang menggunakan perkiraan kita itu ditimbang seperti umumnya menimbang, kira-kira beratan dosa, beratan pahala. Dosa sama, orang yang ngomong di depan pun kemungkinan akan seperti itu, sama. Tapi Allah memasukkan surga bukan karena adilnya itu. Kadangkala kita sering menuntut, nggak adil ya. Jangan bilang begitu. Kalau mau Allah mengedepankan adil dalam nanti di yaumil hisab, dengan adilnya Allah bisa jadi beratan dosa. Berarti apa? Balasannya ya neraka. Tapi Allah mengedepankan apa? Rahman Rahimnya. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Dengan rahmatnya dilihat ada iman, Allah memasukkan kita ke dalam surga. Itu karena rahmat Allah. Satu. Yang kedua, masuk surga bukan dengan rahmat tapi dengan amal. Ya, kita bisa beramal itu karena rahmat Allah. Jangan sombong bahwa kita bisa beramal. Situ digerakkan ke masjid, sholat berjamaah, situ bisa sholat sunnah, situ bisa beramal. Itu digerakkan oleh Allah. Itu karena kasih sayang Allah. Itu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Masuk surga dengan rahmat Allah. Yang ketiga, amal yang kita kerjakan mengundang datangnya rahmat Allah. Gitu. Jadi ini tidak terpisah. Yang keempat, kalau masuk surga dengan rahmat Allah bukan dengan amal, lantas buat apa ada amal ini, amal itu? Pak, masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi ketika kita sudah masuk surga, tuh amal tadi menentukan kita di level mana. Contoh, kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah kahataini. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga seperti ini. Dekat apa jauh? Dekat. Nabi berisyarat telunjuk dan jari tengah. Nah, kita itu masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi ketika di dunia kita senang menyantuni anak yatim, ada potensi besar sesuai hadis ini selepel ataupun bersama Nabi. Janji Nabi kan begitu. Selebihnya ya tergantung, terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi ada babur royan, pintu ar-royan yang dimasuki oleh siapa? Orang berpuasa. Kalau di dunianya beramal, amalannya puasa, maka tuh ada namanya pintu surga ar-royan.
Terus Nabi bilang, barang siapa yang baca beres wudu, asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Silakan masuk surga dari pintu saja yang ia inginkan. Jadi ini bukan sesuatu yang saling bertolak belakang atau kontradiksi, tidak. Masuk surga dengan rahmat Allah. Di mana amal kita berfungsi ketika kita sudah masuk surga. Kira-kira paham? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham udah beres. Ya, ngerti berarti. Karena itu, yuk kita banyakin amal soleh dan itu karena rahmat Allah. Dan semoga bagaimanapun kita ingin agar amal itu menjadi asbab wasilah Allah memasukkan kita ke dalam surga dan mengumpulkannya bersama orang-orang soleh dan tentunya kelak segolongan ataupun bersama-sama dengan kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ala kulli hal, ini saja yang bisa kami sampaikan. Ada pertanyaan? Alhamdulillah, mangga. Waalaikumsalam. Memang seperti apa yang dihadiskan oleh Rasulullah, apalagi sampai kepada yang terakhir itu tahiyat akhir, itu adalah percakapan ketika Rasulullah Isra Mi'raj. Di dalam kitab I'anatul Talibin Hasyiah atas Fathul Mu'in itu ada panduan agar khusyuk di antara dalam mentadabburi, merenungi. Praktek dari merenungi itu menghayati, membayangkan, meresapi. Ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Muammar tadi betul. Alangkah baik kita resapi karena memang katanya adalah tadabbur, direnungi, dihayati. Sesuaikan saja. Apa maksud sesuaikan? Ya kalau sholat sendiri bebas, enak. Allahu Akbar sambil kita resapi, Allah Maha Besar, saya mah kecil ya Allah. Kalau sholat sendiri enak. Kalau sholat bareng-bareng, kalau apalagi jadi imam, bisa jadi setengah jam itu. Nah, tapi at least boleh kita menghayati. Bahasa yang lebih enak mungkin bukan membayangkan. Khawatir membayangkan itu membuat ilustrasi, divisualisasikan. Tapi lebih enaknya adalah cenderungnya menghayati, Ustaz. Menghayati, meresapi, merasakan kehadiran Allah. Sehingga kalau bayangin, takut bayangin Allahu Akbar. Bayangin seakan-akan kamu akan mati. Allahu Akbar. Bayangin ntar mau mati. Diresapi, dihayati. Kira-kira ini cuma bicara diksi saja sih. Pada intinya betul. Ya, hanya saja kata yang enaknya mungkin menghayati saja. Menghayati, merasakan apa tadi ketika Al-Fatihah Allah bilang bagi, ini bagian untukku, bagian pujian untukku, bagian yang satu lagi adalah doa untukmu. Sehingga kita ihdinas siratal mustaqim, kita resapi. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Ya, nggak perlu juga pelan-pelan banget. Ihdinas siratal mustaqim. Kelamaan. Tuh kita sering lihat tuh imam-imam di Haramain, terutama Masjidil Haram,
Syekh Abdurrahman Sudais, Syekh Mu'aqilin lainnya, ada yang nangis. Itu diresapi, tapi biasa saja bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya ketika baca bagaimana siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman, nangis karena khawatir jangan sampai termasuk orang begitu. Atau ketika tentang surga, semangat itu bagus, gitu ya. Jangan sampai beres sholat, kenapa nangis? Cicilan banyak. Ya Allah, beres sholat doa, ya Allah. Hirup kieu amat Gusti, cabut ya Allah. Cabut campur di kebun gitu ya. Jadi diresapi, dihayati. Allah kasih kita dauk rasa supaya sholat ini tidak kering tapi penuh dengan penghayatan. Gitu ya Ustaz ya. Ya mudah-mudahan kita nih beres sholat sebelum sholat juga kita awali dengan hadirkan hati kita. Termasuk juga harus ikuti panduan ulama. Baca surah An-Nas. Kata Imam Ghazali juga sama. Kemudian baca apa? Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyah turun. Allah. Kita usolli bagusnya lagi. Talafudz bin niyat, melafalkan niat ya, talafudun niyah bil lisan, melafalkan niat dengan lisan. Usolli fardhu subhi misalnya. Supaya kita ini mensugestikan Allah, ya, hadir hati. Ya. Coba kalau tergesa-gesa lari-lari, Allah, ya susah. Gitu ya. Kita mah orang awam, ya masih banyak belajar. Itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Sehat selalu. Semoga Allah jaga kita semua dan Allah memberikan nilai manfaat dan barokah atas ilmu yang kita kaji pada kesempatan pagi ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Ya Allah ya Mujibas sa'ilin. Amin 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 ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiriyatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibtari. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal jannah wa abwabal maghfirah. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi kulli makan. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma'al qadri umka wa zakar wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala khilafan, kekurangan dan kelupaan. Yang benar mutlak dari Allah, yang salah tentu dari kekhilafan, kebodohan al-faqir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.